Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam ya untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas TIK 21A STT Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen pengampu Pak Rohman Agus Jatnika. Kita akan membawakan bab pendekatan administrasi dan perilaku. Sebelumnya saya perkenalkan, ada 3 orang ya pada kelompok 10 ini, Agus Jumara, Diana, dan Rapli Maulana. Pada bab pendekatan administrasi dan perilaku, di sini kita akan membawakan bagaimana sebuah organisasi dijalankan dengan mempelajari sistem manajemen, kemudian menghubungkan antara hubungan antar manusia serta perilaku agar organisasi tersebut dapat dijalankan dengan maksimal dan efisien. Oke, kita lanjut. Manajemen administrasi secara umum dijelaskan adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Jadi di sini fungsi manajemen adalah lebih ke kepemimpinan. Bagaimana suatu organisasi dijalankan oleh seorang pimpinan untuk menggerakkan fungsi-fungsi terkait ya. Jadi pemimpin yang baik dia tidak harus selalu turun ke lapangan, tapi bagaimana dia menempatkan orang-orang yang tepat sesuai kompetensi maupun talenta agar organisasi, baik organisasi umum atau perusahaan, bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak melulu dia harus campur tangan ya. Justru kalau dia campur tangan terus ya, organisasi itu tidak bagus gitu ya, karena orang-orangnya tidak bisa jalan dengan sendirinya. Secara umum fungsi manajemen ada 4 ya, kita sudah sering melihat kalau ini ya. Ada fungsi planning, kemudian mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawaskan. Ini berurutan ya, jadi dari perencanaan awal, kemudian mengorganisasikan agar suatu rencana di organisasi tersebut dapat berjalan. Selanjutnya mengarahkan, dan poin yang terakhir adalah evaluasi atau pengawasan. Oke, secara sejarah ya, kita bisa melihat bahwa ilmu manajemen ini sebenarnya sudah ada bahkan semenjak manusia terlahir di dunia ini, dengan bukti adanya peradaban. Bukti peradaban ya ada di Mesir, misalkan piramida, kemudian Ka'bah ya di Mekah, kemudian tembok Cina, dan banyak lagi. Bahkan di Indonesia pun bukti sejarah itu banyak ya, karena bangunan-bangunan monumenal yang besar seperti itu tidak mungkin dikerjakan sendiri atau karena suatu keajaiban gitu ya, ada aja. Nah, di situ ada suatu bangsa atau suku atau suatu negara, kerajaan mungkin ya kalau dulu. Nah, dia mengorganisasikan orang-orang di dalamnya agar bergerak menjalankan suatu perintah. Nah, maka sebagai buktinya adanya bangunan-bangunan tersebut. Kemudian di zaman modern ada beberapa teori manajemen. Yang paling awal yang kita kenal adalah teori Robert Owen. Ini sekitar akhir abad ke-18. Di sana dia sudah menekankan perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Charles Babbage, ini akhir abad ke-18 juga. Di sana sudah menekankan pentingnya efisiensi ya. Karena suatu organisasi atau suatu perusahaan menghasilkan produknya bagus gitu ya, tapi kalau tidak efisien, tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya ya tidak akan sustain gitu ya. Karena perusahaan juga dijalankan perlu uang gitu ya, dan uang juga bisa berupa keuntungan untuk membayar karyawan atau untuk pengembangan perusahaan. Dia juga perlu riset. Nah, di sana harus ada efisiensi agar terjadi keuntungan. Kemudian
sebenarnya banyak ya ilmu atau teori manajemen yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu, tapi saya di sini ambil 4 saja. Misalkan yang pertama ada dari Frederick Taylor. Dia akan menempatkan prinsip dasar manajemen ilmiah. Ini termasuk ke kelompok manajemen ilmiah ya klasifikasinya. Kemudian Frank Gilbert, dia ke psikologi industri. Kemudian Harry R. Grant ke manajemen ya, dan Harrington Emerson adalah prinsip efisiensi. Ini termasuk kelompok manajemen ilmiah di mana hitung-hitungannya kemudian secara psikologis memang benar-benar dihitung gitu ya. Kemudian ada yang dari perspektif manajemen, teorinya ada dari Mr. Henry Fayol, Linda Ulrich, kemudian dari Max Weber. Ini masih di abad ke-18 dan 19 perkembangan teorinya. Di sini saya tidak akan membawakan semuanya. Mungkin yang saya ambil adalah dari Mr. Henry Fayol. Ini adalah 14 prinsip dalam manajemen. Oke, saya bawakan. Yang pertama adalah division of labor. Di sini harus terjadi pembagian kerja ya. Jadi adanya spesialisasi sesuai dengan kompetensi masing-masing, baik itu technical maupun manajemen atau kepemimpinan, itu disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian authority atau wewenang, yaitu hak untuk memberikan perintah dan dipatuhi. Jadi dari perusahaan itu sudah diberikan wewenang secara resmi. Kemudian yang ketiga adalah disiplin, adalah aspek ketaatan dari peraturan perusahaan. Bagaimana kita menjalankan organisasi kalau tidak ada peraturan ya, atau peraturan yang ada tapi tidak ditaati. Kemudian yang keempat kesatuan perintah. Jadi para pelaksana, pekerja atau manajemen ada perintah dari atas, dia akan mematuhi. Jadi hanya ada perintah itu dari atasan. Kemudian yang kelima kesatuan pengarahan. Jadi sudah ada garis perintah organisasi. Misalkan kita punya suatu rencana, itu harus diarahkan oleh seorang manajer dengan arah yang sesuai gitu ya, tidak bercabang-cabang. Keenam adalah meletakkan kepentingan seseorang di bawah kepentingan, di atas kepentingan, di bawah kepentingan umum. Jadi kepentingan organisasi diutamakan. Oke, lanjut yang ketujuh adalah balas jasa atau kompensasi atau remunerasi ya. Jadi sesuai lah antara yang dikerjakan dengan yang dihasilkan, intinya untuk kesejahteraan para pekerja tersebut. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Di sini ada keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. Kalau terlalu sentral, ya organisasi tersebut akan terlalu kaku gitu ya, karena perintahnya itu hanya dari satu orang gitu ya, dimana di bawah tidak bisa berkreasi. Jadi harus ada keseimbangan. Yang kesembilan adalah garis wewenang, dijabarkan secara jelas gitu ya. Jadi orang-orang tahu gitu ya, siapa yang bertugas sebagai ini, siapa yang harus ditaati. 10 adalah order atau sumber daya organisasi. Jadi penempatan orang-orangnya cukup dan harus sesuai dengan kompetensi ya, dan jelas apa yang harus dikerjakan. Ke-11 keadilan, perilaku yang adil dan tidak ada diskriminatif. Ke-12 stability of staff, perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi. Kestabilan di sini adalah ritmenya ya, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat ya. Kemudian inisiatif, jadi perusahaan memberikan wadah atau memberikan jalan kepada setiap pekerja untuk bisa menyalurkan ide atau kreasinya masing-masing. Kalau saat ini mungkin dikenal dengan CIP ya, atau Continuous Improvement Program, di mana perbaikan berkesinambungan terjadi dalam perusahaan. Nah, itu perusahaan harus memberikan wadah. Kemudian semangat korps, di sini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksana operasional perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin ya pada semangat keanggotaan. Mungkin itu 14 prinsip dari Henry Fayol. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Rafli. Dipersilahkan. Slide berikutnya tentang teori hubungan antar manusia atau human relation.
merupakan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh individu satu kepada individu lain secara langsung dalam segala situasi dan dalam bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Lalu ada tabel pengembangan human relation atau yang dinamakan Human Research Approach. Asumsi manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai keinginan untuk aktualisasi. Dalam hal ini, di mana ada beberapa pendapat tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu Elton Mayo. Menurutnya, produktivitas yang lebih tinggi akan dapat diciptakan dengan jalan mengatur sistem dan struktur maupun peraturan perusahaan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah teori Abraham Maslow. Kebutuhan manusia menurutnya ada 5 aspek, yaitu kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, pengakuan, dan aktualisasi diri. Dan yang ketiga, menurut Douglas MacGregor, menurutnya ada 2 teori, yaitu teori X dan teori Y. Teori X, kebanyakan manusia tidak menyenangi kerja dan tidak menyenangi tanggung jawab serta lebih suka diperintah. Lalu teori Y, tiap orang, kebanyakan manusia pada dasar aktif, mereka memiliki tujuan dan berusaha mencapainya. Garis besar ya, kedua teori ini yaitu teori X. Yang pertama yaitu setiap orang pada dasar malas. Kedua, setiap orang pada umumnya bekerja demi uang, serta ganjaran atau penghargaan. Kekuatan yang menahan orang tetap produksi adalah ketakutan jika pangkat atau statusnya diturunkan atau dipecat. Yang keempat, setiap orang pada dasarnya perlu instruksi dan petunjuk kerja. Yang kelima, setiap orang mengharapkan dan bergantung pada pengarahan dari atasan. Sedangkan teori Y, yang pertama, setiap orang pada dasarnya rajin dan aktif untuk mencapai tujuannya. Tapi kesenangan lainnya, setiap orang berusaha mengisi hidupnya dengan hal bermakna. Setiap orang tidak ingin tergantung pada orang lain, dan setiap orang membutuhkan timbulnya perasaan atau suasana di mana dianggap mampu memikul tanggung jawab. Lalu ada teori kepribadian dan organisasi menurut Chris Agris. Menurutnya, organisasi yang sangat terstruktur akan menghambat kematangan seseorang jika ia tidak bisa memanfaatkan potensinya secara penuh. Lalu slide berikutnya ada kekuatan yang mempengaruhi di lingkungan kerja. Budaya perusahaan. Yang pertama itu budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini berkaitan dengan karakter budaya pemilik perusahaan tersebut. Semakin bagus karakteristik budaya suatu organisasi ini akan membuat seluruh karyawan menjadi maju dan lebih bisa mengatasi segala masalah. Lalu ada pengaruh kepemimpinan. Yaitu setiap pemimpin atau atasan yang baik akan membawa karyawannya pun baik. Istilah tersebut yang selalu terdengar dan memang kenyataan tersebutlah terjadi suatu perusahaan. Makin pemimpin atau atasan berperilaku sebagai asal mestinya, makin perusahaan itu akan maju. Lalu yang ketiga ada pengaruh kelompok kerja. Yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang berbeda latar pendidikan dan pengalamannya, karena kelompok ini dibentuk untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang keempat ada pengaruh pekerjaan. Suatu karyawan memiliki tanggung jawab pekerjaan atau job desk yang harus dilakukan. Jika karyawan tidak menyenangi pekerjaan tersebut, akan menghambat pekerjaan tersebut. Maka diperlukan rotasi karyawan agar membuat karyawan tersebut tidak bosan dan mendapatkan pengalaman baru. Lalu yang kelima adalah karakter individu. Yaitu bawaan dari dalam diri karyawan masing-masing yang terbentuk di lingkungan hidup, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pemahaman karyawan tersebut. Lalu ada pengaruh lingkungan keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga yaitu di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang mempengaruhi perilaku dan karakter karyawan di perusahaan.
Slide selanjutnya akan dibahas oleh Diana. Baik, slide selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Perilaku manajemen behavior management menjelaskan bahwa efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi ternyata sangat dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Pendekatan perilaku menunjukkan bahwa perilaku individu itu bukan hanya sekadar merupakan fungsi dari imbalan ekonomi saja, melainkan merupakan suatu produk yang kompleks dari kepribadian individu dan lingkungan atau iklim organisasi di mana seseorang bekerja. Pentingnya pendekatan perilaku, produktivitas, dan efisiensi tidak hanya merupakan persoalan engineering atau persoalan teknisi semata. Pendekatan pada sisi manusia human side menjawab kritik pada scientific management dan pendekatan administratif dengan mempelajari bagaimana orang bekerja dan berada dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada beberapa teori pendekatan perilaku. Pertama, teori awal Kurt Lewin. Ide tentang field theory, yakni teori yang didasarkan pada keinginan untuk menghubungkan antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Model yang dikembangkan ini menggambarkan hubungan antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, kontribusi Rennie Lincoln mengemukakan bahwa organisasi yang efektif mendorong para supervisor untuk memusatkan perhatian utama mereka agar terbentuk kelompok kerja yang efektif dengan tujuan menantang dan memberi support untuk para karyawan. Yang ketiga ada teori X dan Y. Teori X merupakan teori yang pesimis terhadap tenaga kerja. Teori ini sangat cocok dengan teori ilmiah. Sedangkan teori Y sebaliknya berpandangan positif terhadap tenaga kerja dan mencerminkan yang mendukung teori hubungan manusia. Kontribusi Chris Argyris. Menurut Chris Argyris 1970, organisasi tradisional yang sangat terstruktur akan menghambat kematangan seseorang, sehingga pekerjaan tidak dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Ada beberapa perubahan dalam kepribadian seseorang yang menggambarkan proses kematangan. Pertama, pentingnya aktivitas. Kedua, ketidaktergantungan. Ketiga, keinginan yang lebih kuat. Keempat, mampu bertingkah laku secara jauh lebih bervariasi. Kelima, cenderung untuk mempunyai pandangan jauh ke depan. Keenam, pindah dari posisi subordinate ke posisi equal. Ketujuh, pengembangan dan peningkatan kesadaran pengendalian atas dirinya sendiri. Kelima, teori kebutuhan Maslow. Menurut Maslow 1943-1970, seorang dimotivasi tidak hanya oleh insentif finansial tetapi juga oleh hierarki atau peringkat kebutuhan yang tergantung pada posisi orang tersebut dalam organisasi. Inti teori Maslow adalah kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologi, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri sendiri. 6. Teori dua faktor Hesbar 1966 menggambarkan teori kepuasan yang disebut teori dua faktor tentang motivasi. Yang pertama, faktor yang membuat orang tidak puas. Penyebab ketidakpuasan ialah gaji atau upah, kebijakan administrasi perubahan, jaminan kerja, kondisi kerja, supervisi teknisi, hubungan interpersonal, dan keamanan kerja. Kemudian, faktor yang membuat orang merasa puas. Penyebab kepuasan tersebut adalah presentasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan, dan pengembangan diri, kerja mandiri. Ketujuh, teori kebutuhan MC Killen 1961 mengemukakan teori motivasi yang berkaitan erat dengan konsep belajar. Dalam kaitan ini, menurut MC Killen terdapat 3 kategori kebutuhan yang dipelajari learned needs, yaitu 1. Kebutuhan berprestasi, 2. Kebutuhan afiliasi, 3. Kebutuhan berkuasa. Dalam berprestasi, memiliki kebutuhan yang kuat untuk menetapkan target dan berusaha untuk mencapainya. Kedua, mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan. 3. Menyukai umpan balik dalam proses pencapaian. Keempat, kadang suka bekerja keras sendiri. Kemudian di afiliasi, memiliki kebutuhan yang kuat untuk berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.